Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Dunia Channel. Sekarang kita ditemenin sama Lion guys. Halo guys, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Oke guys, kali ini saya akan bahas soal cara menjinakkan kucing yang galak. Tapi ini menurut pengalaman saya, cara saya menjinakkan kucing-kucing yang baru saya kenal atau kucing-kucing yang baru saya adopt. Biasanya kan akan stres atau mereok begitu, ketakutan ya. Tapi sebelumnya seperti biasa kita mau kasih dulu Max Paw Super Serum ini ke si Lion guys ya. Ini adalah serum ajaib yang berisikan berbagai macam vitamin, protein yang tinggi, juga mineral-mineral lain yang dibutuhkan kucing guys. Cara pemberiannya gampang, bisa dicampur dengan makanan, bisa juga disemprot langsung ke mulut kucingnya ya. Sekarang kita kasih ke Lion ya. Bismillah. Cep. Nah, cukup satu kali pencet aja guys ya, karena Max Paw Super Serum ini bisa mengatasi semua masalah nabul hanya dengan satu kali pencet aja guys. Khasiatnya pun banyak banget, bisa untuk mengatasi stres, terutama untuk kucing-kucing yang baru diadopsi atau kucing-kucing yang lagi galak-galaknya. Jadi kucing-kucing yang baru kenal, baru diadop gitu ya, bagus banget dikasih Max Paw ini, biar kucingnya nggak stres, biar kucingnya relax. Juga ini bisa untuk menambah energi, menambah nafsu makan, bisa untuk mengatasi kerontokan, bagus untuk kesehatan bulu dan kulit, membuat bulu kucing lebih cantik dan berkilau. Juga bagus untuk meningkatkan imun tubuh kucing agar kucingnya nggak gampang sakit dan mempercepat kesembuhan bagi kucing yang sakit atau pasca operasi, dan juga bagus untuk menambah volume ASI bagi kucing yang menyusui. Dan masih banyak lagi khasiat Max Paw Super Serum ini guys ya. Dan untuk kucing usia 0 sampai 6 bulan bisa pakai Max Paw Super Serum yang varian untuk junior ini guys ya. Cara pemberian dan khasiatnya sama aja ya. Max Paw Super Serum ini memang diciptakan khusus untuk para smart pet lovers guys. Jadi kalau kalian menjadi smart pet lovers, kalian harus pakai Max Paw ya. Dan ingat, kalau misalkan udah pakai Max Paw ini, nggak perlu lagi kita kasih multivitamin atau vitamin tambahan lainnya ya. Cukup Max Paw Super Serum ini aja, rutin satu kali pencet aja per hari untuk kucing guys ya. Max Paw hanya untuk smart pet lovers. Untuk link pembelian nanti saya taruh di deskripsi dan di komen yang saya pin seperti biasa guys ya. Oke guys, sekarang kita langsung ke tips untuk menjinakkan atau mengontrol kucing-kucing yang stres, kucing yang galak, membuat kucing ini menjadi jinak, menjadi akrab, dan kucing ini nggak takut lagi sama kita, membuat kucing ini menjadi nyaman gitu ya. Oke, yang pertama tipsnya adalah guys, dengan memberikan kucing ini makanan guys. Nah, biasanya pemberian makanan ini efektif untuk sebagai salam pembuka nih guys. Makanan apa aja, tapi saya lebih menganjurkan kasih makanan dengan aroma yang lebih menggugah selera, yang menyengat, biasanya wet food begitu ya. Itu biasanya lebih menggugah selera kucing ya. Nah, yang kedua, kalau misalkan kucingnya ini galak banget begitu ya, kayak mau nyerang banget, kayak mau nyakar banget, kalau kalian ketakutan begitu ya, sebaiknya kucingnya dikandangin dulu ya. Jadi dikandangin dulu, taruh di kandang, biar kucingnya tenang dulu, biar dia terbiasa dengan suasana lingkungannya dulu, terbiasa dengan ruangan atau rumahnya, terbiasa juga dengan lihat muka kita begitu ya, biar dia bisa memantau atau menganalisa bahwa kita ini bukan ancaman buat dia begitu ya. Nah, tips yang ketiga, cobalah mengajak kucing ini main guys, yang bentuknya itu bisa dimainkan dari jarak agak jauh gitu ya, nggak langsung kita menyentuh si kucingnya begitu guys ya. Pakai yang ekor-ekoran atau yang pancing-pancingan begitu, mainan-mainan yang bulu-bulu begitu guys ya, atau yang ada kerincing-kerincingan, itu lebih bagus gitu ya. Nah, biar kucingnya agak rileks gitu ya, agak santai begitu ya. Setelah kucingnya udah agak rileks begitu ya, baru kita boleh menyentuh kucingnya pelan-pelan. Ingat, menyentuh kucingnya jangan langsung sentuh bagian badannya, perutnya, kakinya, tangannya, jangan ya, lehernya sini gemes-gemes gini, jangan dulu ya. Kalau misalkan kucing itu kucing yang belum kita kenal, kucing yang lagi stres begitu ya, kita boleh menyentuh bagian sininya aja guys, gini guys. Nah, ini ya, sentuh bagian ini aja, dielus pelan-pelan aja seperti ini gitu ya. Tapi jangan gerasak-gerusuk dari depan begitu guys ya. Jadi tangan kita jangan dari depan begini, karena ini akan membuat kucingnya takut gitu ya. Tapi kita dari belakang begini arah tangannya, dari belakang begini begitu guys ya. Nah, sebisa mungkin dari belakang begini, itu bisa membuat kucingnya itu nggak kaget dengan tangan kita begitu loh. Nah, kalau misalkan kucingnya mendesis lagi, kita diam dulu. Nah, kalau udah agak relax, diam lagi, dia udah tenang gitu ya, baru kita elus-elus lagi begini gitu guys ya. Jangan dulu ke area-area bawah gini ya, jangan pernah nyentuh ekornya, jangan pernah nyentuh bagian bokongnya, perutnya, jangan nyentuh lehernya dulu, jangan ya. Nanti yang ada kucingnya akan nyakar atau makin stres, makin takut gitu ya. Kucing yang belum kenal sama kita, kucing yang lagi stres atau ketakutan itu paling anti dia kalau kita sentuh bagian belakangnya, ekornya begitu ya. Nah, terus berikutnya, kalau misalkan kucingnya udah relax, kita elus di sini gitu ya, udah relax, barulah kita boleh mengelus bagian badannya sampai sini guys. Tuh, sampai sini aja ya. Nah, sampai sini. Jangan sampai ekornya dulu, jangan sentuh ekornya dulu. Nah, kita coba elus pelan-pelan, tapi jangan sampai kita membuat gerakan yang terlalu besar gitu ya. Justru itu bisa mengagetkan kucing atau membuat kucingnya malah jadi ketakutan. Nanti kucingnya bisa refleks dan bisa nyakar atau ngegigit ya. Boleh kita sambil manggil misalkan, gitu ya, anak baik, anak manis begitu loh. Kita boleh mengeluarkan suara-suara yang sekiranya membuat kucing itu nyaman, kayak kita ngebujuk anak kecil lah guys ya, gitu ya. Jangan suara-suara yang keras, tapi lembut gitu ya, sesengau mungkin gitu. Semakin sengau itu semakin bagus, semakin kita kayak waria Thailand itu semakin bagus biasanya gitu ya, karena kucing itu suka suara sengau ya. Tapi bener ini guys, bukan bercanda ya, sesengau mungkin dan selembut mungkin gitu ya. Nah, pada saat kucingnya udah mulai rileks lagi, baru kita boleh sentuh bagian sini guys.
Nih, dimulai dengan bagian pipi sampingnya aja dulu ya, bagian cabi-cabiannya begini gitu, nih kayak lainnya begini, bagian begini. Jangan langsung bagian-bagian sini ya, jangan ya, yang ada nanti kucingnya kaget malah ngegigit ya. Jangan langsung bagian dagunya gini ya. Ini apa sih? Oh, ini bekas Max Pau guys. Nah, kita elus-elus sini. Kalau kucingnya udah relax, kita elus di sini gitu ya. Barulah kita boleh ngelus-ngelus bagian sini guys. Tuh. Nah, ngelus bagian lehernya. Nah, kalau udah begini nih kucing, kalau udah lehernya dia udah mau kasih leher nih guys. Ini kucing ini udah kayak 80% udah di bawah kontrol kita nih ya. Nah, dia udah merem-merem kayak si lion ini udah merem-merem gitu ya. Baru kita boleh elus-elus bagian sini gitu ya. Jangan bagian perut dulu ya. Ingat, jangan bagian perut dan ekor ya. Biarin aja itu nanti itu mah gitu ya. Nah, setelah itu barulah kucing ini akan merasa rileks atau santai ke kita. Dia udah merasa kayak aman dengan kita. Kita bukan ancaman gitu ya. Kita mau lebih intens lagi tuh lebih bagus, lebih sering aja gitu ya, lebih sering gitu ya, beberapa hari, jangan sekaligus ya, jangan berharap kucing ini bisa akrab dengan kita sekaligus ya. Ini bisa kita lakukan ini dalam berhari-hari biasanya begitu ya. Setelah rileks begini, bagi kucingnya yang belum dipotong kukunya, boleh nih coba-coba dipotong kukunya biar lebih aman ke kita juga gitu ya. Nah, nanti kalau kucingnya udah mulai akrab banget ke kita, boleh kita ngelus-ngelus sampai ekornya gitu ya. Kalau misalkan dia udah mulai nyamperin kita nih gitu ya, dia udah nyerahin diri ini, udah ngelus-ngelus ke lutut kita, ke betis kita gitu ya. Nah, boleh kita elus sampai ekornya begitu ya. Tapi jangan paksain dulu untuk ngelus ke perut ya. Terus kalau misalkan kucingnya udah goler-goler depan kita, kucingnya udah kasih perutnya ke kita kayak gini, udah bisa kita unyel-unyel perutnya begini guys ya, udah kita bisa unyel-unyel si gemoy-gemoy di sini gitu ya. Nah, itu artinya kucing ini udah nggak akan pernah nyerang kita lagi guys. Kecuali kalau misalkan suatu saat kita membuat gerakan-gerakan yang terlalu mengagetkan, dia bisa refleks untuk nyerang, tapi biasanya enggak sih. Apalagi kalau udah berbulan-bulan kita udah kasih makan terus, kita sering ajak dia main bareng, tidur bareng, sering ngelus dia ya, kucing tuh nggak akan nyerang kita lagi guys. Dia akan berbalik sayang ke kita. Kecuali di momen-momen tertentu, misalkan kita mau mandiin, itu bisa dia nyerang lagi, itu bisa dia nyakar lagi ke kita gitu ya. Tetap harus hati-hati gitu ya. Kaget misalkan baru pertama kena hair dryer, bisa jadi dia akan gampar tangan kita gitu ya. Karena dengan maksud dia mau gampar hair dryernya. Saya pernah sering kejadian seperti itu soalnya begitu ya. Jadi harus tetap hati-hati juga gitu ya. Oke gitu guys ya tipsnya. Kalau misalkan kucing udah begini mah, udah kayak lain ini, diapain juga, udah diem aja ini tuh. Ini mah udah aman guys, ini udah 100%, ini dia tuh udah menyerahkan dirinya ke kita guys nih. Nilai ini cemberut nih guys, dia tuh nggak mau sebenarnya, dia tuh nggak mau jadi modelnya. Dia mau pergi, tadi dia udah mau kabur, tapi saya ditarik, jadi dia tuh kayak gini gitu. Oke Lion. Oke gitu guys ya tipsnya, semoga menjawab pertanyaan teman-teman. Beberapa kali saya nemu komentar yang nanyain soal cara menjinakkan kucing ini gitu ya. Kalau ada yang mau ditambahkan, ditanyakan, silahkan coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan guys ya. Ini Lionnya udah mau main guys, dia ini anaknya nggak bisa diem nih, dia lagi asik main di balkon, saya ambil. Oke gitu guys ya, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye guys, bye bye dulu, gitu, bye bye dulu. Nggak mau dia guys, ya udah, dadah guys.